Jadi kalau dua logam di sini dia mengetahui kalau kecepatan alirannya itu sama. Jadi kalau misalkan di sini ada untuk batang logam 1 sama batang logam 2, rupanya untuk H1 sama H2-nya sama. Sehingga kita bisa mendapatkan, tadi kan rumus H itu kan pakai Q per T kan? Q per T. Sehingga kita bisa pakai rumus ini, yakni kalor yang pertama per waktu dibagi dengan kalor kedua dibagi dengan waktu, seperti itu. Nah, gitu ya. Biasanya untuk logam ini, biasanya logamnya itu berbeda. Biasanya logam 1 sama logam kedua ini beda. Seperti itu. Tadi kan untuk rumus H itu kan bukan hanya Q per T saja, tapi kan bisa pakai konduktivitas termal dikali dengan luas penampang dibagi dengan luas penampang itu A ya. A dikali dengan delta T dibagi dengan L1. Seperti itu. Konduktivitas termalnya kalau misalkan saya tulis dulu, K kali luas permukaan dikali dengan delta T dibagi dengan luas panjang logamnya. Seperti itu. Nah, kalau misalkan konduktivitas termalnya sama, misalkan panjang logamnya yang digunakan itu yang disambungkan sama misalkan. Jadi ya enak, tinggal kamu coret, yang sama-sama ini kamu coret. Kalau misalkan bentuknya sama, contoh kayak di nomor 2 gitu ya, di nomor 2 itu misalkan sama, enak gitu. Jadi tinggal dicoret-coret. Biasanya yang beda itu di mungkin kalornya atau di suhunya, seperti itu. Makanya biasanya kalau di LKS itu, kalau di LKS nggak ada ya di LKS malah. Baik, kalau jadi ya biasanya sih kalau sama ya, kalau nggak sama jadi kamu harus masukkan semuanya. Kalau sama jadi bisa kamu coret yang sama, misalkan yang sama konduktivitas termalnya ya, jadi ini bisa kamu coret seperti itu. Nah, misalkan nih saya pakai contoh yang nomor 2 nih, bisa kalian buka ya contoh nomor 2. Saya nggak ada contoh sih sebenarnya. Ada contoh nomor 2, dimana contoh nomor 2 itu kan di situ kalian bisa lihat diketahui dua logam P dan Q. Jadi ada dua logam, misalkan ini saya berikan logamnya itu adalah logam P dan Q ya, logam P dan Q. Terus memiliki ukuran yang sama dan disambungkan seperti gambar berikut, di mana di sini suhunya 40 derajat Celcius, di sini 150 derajat Celcius. Jika perbandingan konduktivitas logamnya itu adalah 3:2, jadi konduktivitas ya, konduktivitas. Jadi adalah harganya. Jadi kita bisa mengetahui untuk perbandingan Kp dibanding dengan Kq itu yakni 3:2 ya tadi ya, 3:2 seperti itu. Oke, sudah dapat. Dimana untuk suhu pada P dan suhu pada Q yakni kan TP 40 derajat, TQ 150 derajat Celcius. Nah, kita sudah dapat ya. Yang ditanyakan adalah berapakah suhu akhir di sambungan logam P dan Q. Oke, jadi kita mencari suhu campuran seperti itu ya. Di mana suhu yang di tengah-tengahnya ini, yang garis merah ini. Nah, mencari T-nya gitu ya. Bagaimana cara pengerjaannya? Ya, pertama karena di sini ada dua logam, maka dua logam kan artinya kecepatan alirannya sama. Sehingga kalau saya masukkan HP itu sama dengan HQ. Kita masukkan rumusnya. Oh, rupanya rumus di sini pakainya konduktivitas termal. Jadi bukan pakai I per T, tapi pakai yang K dikali dengan luas penampang dikali dengan delta T-nya dibagi dengan panjang logamnya dibagi sama dengan K dikali dengan luas penampang dikali dengan delta T-nya, seperti itu, dibagi dengan L. Nah, terus selanjutnya itu kita lihat. Karena yang ini kan tadi ada Kp, ini AP,
KP AB ya. Sorry, ini Ki, sorry Ki. Ini Ki, ini juga Ki dibagi. Nah, tadi kan kita mendapatkan perbandingan untuk KP dan kaki itu 3:2. Nah, sehingga kita bisa menuliskan seperti ini. Nah, di mana kita lihat panjang logamnya apakah sama? Nah, diketahui dua logam P dan Q memiliki ukuran yang sama, sehingga L-nya sama. Kita bisa coret L-nya. Coret. Terus habis itu disambungkan seperti gambar berikut. Jika perbandingan konduktivitas logam P dan Q 3:2, suhu akhir sambungan logam P dan Q berapa? Oke, karena ini kan panjang logamnya bukan seperti ini ya, tapi bentuknya itu kan bukan bukan tabung, tapi kan seperti apa itu balok kan, sehingga kalau luas panjangnya sama, maka ukurannya juga sama atau luas penampangnya juga sama, sehingga kita bisa coret seperti itu. Nah, sehingga kita tinggal mendapatkan KP dikali dengan delta T seperti itu. Terus kaki dikali dengan delta T-nya seperti itu. Ini delta P milik P, ini delta P milik Q seperti itu ya. Oke, kita masukkan karena KP dan kaki ini perbandingan, maka kita bisa menuliskan seperti ini. KP per kaki seperti itu. Karena sejatinya perbandingan itu ya mirip seperti pecahan seperti ini ya. KP per kaki, terus habis itu jadinya kan kakinya ini kan pindah ke bawah kan, pindah ke sini kan, maka delta P-nya itu pindah ke bawah juga, maka yang di atas di sini adalah delta TQ per delta TP seperti itu. Nah, setelah kita sudah mendapatkan, maka kita bisa memasukkan untuk KP tadi kan 3. Untuk kaki sama dengan 2. Nah, di mana di sini kan ada delta delta TQ sama delta TP. Nah, kemarin saya kan menjelaskan di hukum asas Black, di mana yang suhunya paling kecil itu dikurangi dengan T-nya. Jadi TQ itu kan yang sini kan, yang 150 derajat kan. Sehingga kita bisa memasukkan, yakni seperti ini, 150 derajat. Nah, karena yang paling besar adalah 150, maka dikurangi dengan T-nya. Seperti asas Black yang kemarin. Di mana yang besar dikurangi dengan T campurannya. Seperti itu. Dibagi dengan, karena 40 ini adalah suhu yang paling kecil, maka yang ini dikurang, jadinya seperti ini. T min 40 derajat Celcius. Sehingga kita bisa kalikan silang. Yang bawah dikalikan dengan yang atas dikalikan dengan yang bawah, sehingga kita bisa mendapatkan 3 kali T, maka hasilnya 3T. 3T. 3 dikali min 140, maka sama dengan min 120. Sama dengan 2 dikali 150, 300. Min 2 dikali min T, maka 2 min T. Oke, kalau seperti ini, yang positif kamu biarkan tetap di ruasnya. Kan yang T ini yang positif yang 3 kan, maka yang pindah yang negatifnya saja. Maka di sini 3T ditambah dengan 2T sama dengan 300. Nah, yang min kita pindahkan jadinya plus 120. Sehingga 3 tambah 2 5T sama dengan 420. Maka T-nya berapa? 420 dibagi dengan 5 yang mendekati 8, 40 dibagi 20 sama dengan 4. Maka 84 seperti itu. Nah, opsi jawabannya adalah yang C seperti itu ya.